lakukan sebagian yang kamu bisa, biarkan Tuhan lakukan yang bagian yang kamu tak bisa. Nama saya Gary Lukmalendro. Usaha saya di bidang konveksi dan sablon, tapi kita juga ada produk namanya Devro Muslimwear. Pagar kaos ini, nama pagar itu diambil dari dua owner dan founder, yaitu saya, Gary-nya itu Gary, P-nya itu Patul ya. Jadi ada dua orang ini adalah mantan karyawan yang kena PHK massal. Nah, jadi kita membuat suatu usaha di bidang sablon dulu namanya. Ini dulu kita sudah mulai pas kita masih kerja, itu di tahun 2012 sudah mulai. Jadi ketika sudah PHK ya kita langsung melanjutin gitu. Lokasinya di Jalan Seke Panjang 3 nomor 18B di Cikutra, Bandung. Jadi dulu pas kerja itu kan kita udah mulai usaha. Jadi pas usahanya itu kita mulai dari jadi pagi-pagi saya kerja, terus datang itu kan kalau sore males nih macet. Jadi jam 8 atau jam 9 saya sampai rumah. Saya langsung nyablon itu. Sampai kadang-kadang sampai jam 1 malam, jam 2 malam, nanti paginya saya kerja lagi gitu. Tapi kalau misalkan capek dulu saya sampai jam 11, nanti dilanjutin setelah subuh, terus jam 8 udah pergi lagi kerja. Nah gitu terus, jadi dulu memang seneng aja dulu tuh, seneng baju, dulu main band gitu, seneng baju-baju metal gini kok bisa gitu, bisa sampai bisa dinempel di kaos ini tuh gimana, itu penasaran gitu. Nah dulu saya belajarnya itu ya otodidak dulu, belajar nekat lah dulu. Nekat, jadi nggak tahu siapa tukang sablon gitu, nggak tahu teman sablon itu saya nggak punya gitu, jadi nekat aja bikin. Tapi sebelum ke sablon saya pertama kali itu ngedit. Kalau zaman dulu sih belum ada aplikasi sekarang, jadi kartun gitu kan, si foto itu jadi kartun gitu. Nah kita pakai Corel diedit. Nah itu saya bikin itu jasa itu. Setelah bikin jasa itu kan ada yang pesen dari kantor tuh buat anaknya gitu kan, dibuat jadi kartun. Nah tapi setelah dari situ langsung bisa nggak dibikin buat kaos. Nah dulu tuh baru pertama baru musim DTG. Jadi DTG itu direct to garment. Jadi dia si kaosnya di print gitu. Nah, jadi bisa satuan. Nah, saya mulai dari situ. Setelah mulai dari situ kaos satuan dulu, ternyata banyak tuh yang mesen, bisa nggak foto saya? Bisa. Nah, setelah itu udah satuan banyak, ternyata ada yang pengen lusinan. Nah, saya kan kalau lusinan kan, kalau si print itu dia harus mahal, jadi kalau memang buat satuan. Tapi kalau banyak dia nggak, tetap aja harganya segitu. Nah makanya terus ada datang teman saya yang dia memang kerja di sablon gitu udah lama. Nah saya kira dia mau gabung sama saya, Mas, bikin aja katanya, ini sablon, meja sablon yang seadanya aja. Berapa kata saya itu budgetnya? Ya beli papan aja dan lain-lain. Ya saya tuh punya uang 1 juta dulu tuh. 1 juta beli alat-alat, ya udah. Saya kira usaha itu saya punya duit, terus ada yang bisa nyablon, saya bayar dia, usaha jalan gitu. Dan ternyata enggak. Jadi dulu ketika orderan udah masuk lancar sekali, lancar. Terus pas ketika bulan ketiga gitu, bulan kedua, nah, orderan udah masuk, besoknya mau dipakai sama konsumen. Kerjain itu sama saya kan bagian ngeringin doang, belum bisa nyablon, belum ngerti lah. Ketika ini, waduh telat, ini udah sampai jam 3 subuh tuh. Masih tersisa buat besok tuh karena ada yang reject. Ini kan belum dijahit pula kan. Nah, dianya susah ditelepon. Dulu tuh, gimana ditelepon, nggak bisa, nggak aktif.
Wah, saya bingung nih mau kemana ini, ada ini orderan besok mau dipakai kan. Wah, nah situ saya mikir kok cari duitnya gini banget gitu ya. Padahal saya jujur aja kalau pas gaji juga ada saya gitu, dan nggak kecil dulu itu, lumayan lah gaji. Tapi ini kayak gini aja, berapa piece dulu tuh cuma 2 lusin gitu sampai pusing gitu saya tuh. Nah di situ wah ternyata usaha nggak kayak gitu. Jadi usaha itu bukan buat orang yang mau, ternyata buat orang yang siap. Nah, saya belum siap gitu, belum siap dari segi ilmunya, saya belum siap dari networking, saya nggak ada. Jadi modal nekat aja itu. Nah, gitu. Akhirnya dulu terpaksa tuh kan, yang ternyata ya tidak ada yang tidak bisa, tapi kalau udah terpaksa pasti bisa gitu. Akhirnya saya terpaksa cari-cari orang. Alhamdulillah temen ada yang dia baru banget bisa nyablon gitu. Alhamdulillah dia bantu dan alhamdulillah selesai si orderan itu. Tapi selesainya ini masalah lagi. Jadi jahitannya sablonnya itu harusnya nyambung ke sini, dia nggak nyambung. Jadi di sini kosong, baru di sini lagi. Wah, itu langsung stres lagi saya kan. Stres lagi, dan alhamdulillah dinego-nego konsumennya yang mau gitu. Setelah saya kursus cuma 1 hari dulu, kursus sablon. Akhirnya saya kursus 1 harinya. Terus sablon di teman saya itu cuma nyediain memang 1 hari. Nah, dan itu ngantri. Terus saya 1 bulan mengantri baru saya bisa. Nah, saya tetap dari 1 bulan itu, makanya saya pokoknya 1 hari saya harus bisa. Jadi saya liatin di YouTube, lihat apa. Jadi ketika pas kursus, jadi saya nggak banyak nanya gitu, banyak nanyanya langsung yang saya ini udah saya siapin. Jadi 1 hari itu saya harus bisa. Nah, alhamdulillah guru sablon saya itu memang orangnya ternyata berpengaruh sekali di dunia sablon, dan alhamdulillah saya dekat langsung sama beliau gitu, dan ternyata yaitu networkingnya saya jadi luas itu, jadi orang-orang tahu. Jadi ya itulah, kalau misalkan sekarang kan dunia sosmed ya, jadi ketika kita dekat sama seseorang disangkanya saya jago gitu. Nah saya jago, jadi orang-orang percaya aja, wah ini udahlah dia kenal sih sama si ini gitu. Namanya Bang Esa ya, Brutal Studio ya, ini sangat berpengaruh sekali di perjalanan karir saya lah, agar kaos bisa sampai sekarang. Ya pertama berkah dari Allah yang ready lewat Bang Esa juga, jadi teman-teman pada tahu gitu. Nah jadi dulu pas baru pertama kali tiba-tiba saya ya inilah dikenal gitu ya, ada bisa nyablon yang kayak gini, ini kan susah gitu. Nah, saya sebagai pengusaha kan nggak bisa, aduh saya nggak bisa ya, itu nggak boleh ada kata nggak bisa gitu. Nah akhirnya udah oke, deal. Nah, langsung saya telepon guru saya kan, Bang ini gimana ini, ada orderan kayak gini baru juga kemarin. Wah, udahlah saya lempar, kata saya tuh ke temen, ke kamu ya, biarin saya nggak dapat untung juga nggak apa-apa, yang penting saya dapat orderan ini. Dia itu memang nggak komersil, itu udah kesini aja kita kerjain bareng. Itu kita kerjain bareng. Jadi saya belajar dari situ. Jadi 1 hari itu kan nggak mungkin sablon, nggak mungkin bisa. Gitu. Kenapa saya usaha gitu, dulu memang pas saya kerja itu kan saya naik tower tuh. Jadi pas naik tower tuh, kalau hujan kayak gini tuh nggak tenang. Jadi jam berapapun saya harus naik tower beresin. Nah, pas waktu naik tower, saya tuh mikirkan, aduh ini mau sampai kapan saya kayak gini kan, makin tua nggak mungkin bisa naik tower gitu kan. Perusahaan juga pasti nggak akan memerlukan saya kan. Nah, akhirnya saya mulai membuat usaha dulu. Nah, alhamdulillah ternyata yang dulu orang bilang usaha itu gampang gitu, ya ternyata nggak semudah itu gitu. Kalau gampang semua jadi pengusaha. Ya, jadi dulu pas, jadi ingat saya tuh kan biasa kalau orang yang udah lama kerja, lihat orang lain tuh yang misalkan usaha tuh kayak enak ya, bisa kemana-mana, bisa ini itu. Dia bilang gini, Kang Heri kalau misalkan mau nyantai ibadah, sholat santai, jadi pengusaha. Jadi waktu kita bisa ngatur. Kata saya itu ya bullshit lah, kata saya itu. Saya pertama sih iya pas ngejalanin bullshit lah. Jadi sholat saya mikirin orderan gitu. Jadi bukan jadi pahala, jadinya ya jadi kaos gitu. Aduh, udah sholat tuh ini belum.
Jadi wah, saya sempat jadi tanya gitu ke Ustadz lah, Ustadz ini katanya misal nih Allah ini mau ngasih satu kue, terus kita cuma ngambil setengah kue gitu kan, ya berarti dikasihnya setengah kue, tapi kalau mau ngambil satu nanti kan dikasih satu. Nah ini adalah saya pengen ngambil satu kue itu, saya kerja juga, usaha juga gitu. Ternyata saya udah jalanin, kok jadi kayak gini, saya sholat jadi nggak tenang, ini kayak hidup jadi nggak tenang aja. Apakah ini saya harus berhenti, kata saya itu, atau saya terus aja? Oh terus aja katanya, ini memang bagian dari ini proses. Akhirnya saya terusin gitu dan tetap masih kayak gitu, masih pusing gitu. Ada saya ketemu di teman sablon, dia bukan ustadz gitu, dia di Pangandaran. Saya ngobrol gitu, terus dia bilang gini, Kang Giri salah, harusnya mikirnya Kang Giri kejar dulu akhirat, baru nanti dunia mengikuti. Padahal saya udah tahu gitu ya perkataan itu, tapi nggak tahu dia mengena. Waduh bener, saya tuh sholat udah pergi. Nah akhirnya saya udahlah, saya bener udah saya sholat biasa, tenang dulu. Arahan dia sih udah sholat tuh tenang dulu Kang Giri, wiri dulu yang bener, HP matiin. Itu bener ternyata udah gitu tuh, wah enak gitu, jadi tenang gitu. Ya kesimpulan saya sih, jadi ketika saya usaha ini saya seperti menemukan Tuhan gitu. Dulu memang saya sholat, saya apa, tapi kalau dulu itu kan pas waktu kerja itu tiap bulan itu pastilah ada gaji, itu pasti ada ya. Kalau sekarang besok ada orderan nggak tahu. Terus cicilan udah ini nih udah banyak sampai ya. Dulu itu kan pas waktu di cut PHK itu pesangon saya dicicil. Jadi sebulan lancar, kedua nggak lancar, ketiga nggak lancar semua, baru di ini. Nah ini selama 1 tahun ini kan saya harus ada duit. Sementara dulu pas saya waktu kerja itu cicilan motor, mobil, rumah, kartu kredit itu ada semua. Tapi dulu kan udah ada dikasih pos-posnya. Nah sekarang gimana? Jadi walaupun saya udah mulai gitu, tapi pas mulai total ternyata itu gila gitu. Saya harus antara ini uang dapat mau nambahin alat atau mau bayarin utang. Akhirnya saya seumur gitu ya, baru didatengin sama debt collector gitu. Debt collector tiap hari datang, satu dari rumah, yang satu pegadaian, yang satu motor, yang satu kartu kredit. Karena 3 bulan itu saya udah nggak kebayar, uang sekolah juga nggak kebayar. Nah di situ saya, wah gila ini hina banget ternyata gitu. Nah akhirnya saya mau ke siapa, mau minta ke siapa gitu. Wah akhirnya ya nggak bisa kata saya itu. Kalau dulu kan tinggal ngomong ke bos ini ada masalah nih gini, oh gue dikasih tahu. Sekarang mau ke siapa gitu. Kalau nggak ada ya udah saya ya ke Allah ada yang mau ciptakan semua ini gitu kan. Tapi saya punya keyakinan dulu tuh gitu, dan keyakinan ini yang saya pegang gitu. Jadi saya yakin ini suatu saat nanti saya akan ada di sana gitu. Tapi nggak tahu kapan tapi saya yakin akan ada di sini gitu. Jadi dulu kerja saya nyablon sendiri sama istri saya, dibantuin sampai jam 3 subuh gitu kan. Ya, nah ini tapi saya tahu, saya yakin ke istri saya ini nanti kita akan ada di sini, tapi saya nggak tahu kapan. Jadi saya jalani itu sama istri pelan-pelan, nambahin, alhamdulillah terus nambah karyawan gitu satu persatu. Oh dulu saya memang mungkin dulu jiwa pengusaha saya sudah mulai ada di ketika saya SD. Ketika SD sini ya keluarga saya alhamdulillah ibu bapak saya itu kerja di Telkom. Jadi nggak ini banget lah. Tapi saya tuh kalau punya uang sendiri tuh wah bangga banget gitu. Tapi nggak tahu dulu juga dikasihnya sedikit sih sama ibu saya sama bapak saya tuh dikasihnya sedikit. Jadi aduh gimana buat uang tambahan. Akhirnya saya jualan dulu, dulu jualan es gedang. Terus dulu jualan saya SD itu muter jualan yang balon busa itu tuh. Nah itu udah sampai dimarahin sama ibu saya gitu.
malu-maluin kamu teh nanti kalau ketemu sama teman ibu gimana. Saya cuek aja. Udah itu mungkin awalnya dari situ dulu saya jadi nggak tahu malu lah, nggak malu gitu, tapi kalau punya uang sendiri tuh seneng gitu. Nah mulailah ketika kuliah saya mulai dulu pertama kuliah ini saya jualan rokok di kuliah, jadi bawa box, tapi saya juga merokok, jadi untungnya minimal lah, untungnya itu buat saya gratis rokok gitu. Saya gratis rokok. Nah udah gitu akhirnya kan aduh ini mah nggak ada untungnya, habis malahan kan. Nah, baik habis sama rokok ya udah, terus saya bikin lagi pempek, pernah pempek bikin, jualan es kelapa nggak pernah gitu. Cuma kayaknya saya di makanan kurang cocok gitu, tapi nyambi juga pernah juga saya itu jadi calo kaos gitu, tapi saya belum tahu ini. Jadi teman-teman mau bikin baju bola gitu, nah bikinnya ke saya gitu, saya jadi calo, saya kelemparin ke orang, jadi saya sedikit tahu lah tentang bahan gitu ya, tapi itu cuma nggak serius gitu. Akhirnya terus mencoba, pas bikin kaos saya ya itu tadi yang tadi pertama, kenapa saya milih kaos, karena saya pertama seneng udah pasti gitu ya, karena ketika kita ngerjain dengan passion kita seneng, itu capek sih nggak akan kerasa gitu. Nah, ketika udah passion, terus senang, makin senang lagi kalau dibayar kan. Kalau nggak dibayar mah nggak ini juga passion juga, tapi duitan mah kan buat apa gitu kan. Nah itu tapi si di kaos ini menghasilkan gitu, ada ya. Nah akhirnya terus ternyata ya ditakdirkan, alhamdulillah jalan sampai sekarang. Pertama yang tadi saya cerita itu yang pertama, memang saya ini kok saya punya uang, udah punya gaji, tapi kok duit segini aja kok sampai kayak gini gitu, kotor-kotor apa. Ya begitulah kalau usaha itu, memang kita harus berani menghadapi risiko, dan itu akan risikonya tuh kayak apa ya, bola salju gitu, makin gede. Tapi cara kita mengatasi masalah itulah yang mental. Jadi nggak ada gitu, kalau kamu mau usaha kamu siapin mental dulu, nggak bisa. Siapin mentalnya gimana, kan nggak ada sekolah, jadi harus dijalani gitu. Nah terakhir itu pas saya ada orderan itu nilainya sekitar 20 jutaan lah. Dia kirimnya yang order itu di Papua. Ketika saya bikinnya kan saya sama tim. Ketika dibikin itu telat. Jadi di Papua ini dia ini harus kirim itu seminggu sekali. Jadi itu ada kapal laut yang dia seminggu sekali. Jadi hari Sabtu dia pasti pergi jam 1 siang. Nah, si orderan itu baru beres setengah, itu ya Jumat malam, baru setengah. Wah, gimana? Nah, udahlah, saya langsung baru setengah ini, saya langsung pergi ke Jakarta. Saya bawa sendiri ke Jakarta subuh-subuh, dan ke sana tepat jam 1. Alhamdulillah si truknya masih ada. Saya telepon, saya bilang aja jujur, ya ini saya ada kurang setengah lagi. Jadi kapan ini bisanya? Paling minggu depan. Oke, minggu depan ya. Siap. Minggu depan. Saya balik lah, alhamdulillah kan dia mau gitu ya, nego. Minggu depan itu saya beres hari Rabu. Beres hari Rabu ini saya kirim lah via ekspedisi. Ekspedisi itu biasanya juga dia itu besoknya langsung sampai, kalau ke Jakarta langsung besoknya, karena dia pergi jam 3 pagi udah di Jakarta, dan udah itu langsung dikirim. Ini dia ternyata nyampe ke lokasi hari Senin. Jadinya ini kelewat lagi kan minggu depan. Wah, itu marah besar sih itu. Di situ saya, wah ini 20 juta gitu. Bagi saya, mungkin teman-teman ya itu yang tadi ada yang rugi 100 juta itu ya proses, tapi ketika itu sama lah rasanya tuh kayak orang paling menderita gitu kan. Terus ketika dia marah kan, gimana dong ini,
Nah akhirnya ketika marah gitu, jujur itu saya udah mikir kan, waduh saya kalau ini 20 juta, terus saya harus bikin lagi gitu kan, berarti kan 40 juta saya harus keluar. Nah ini bajunya baju training, gimana mau saya, dari itu hati ini memang, wah ini kayak pusing lah ini gimana gitu, yang ngomong gantiinnya gimana. Pas saya itu sholat ya, jadi sholat tuh saya nggak, udah jadi bacaan juga saya nggak tahu bacaan apa gitu, yang penting ya Allah ini yang bisa saya lakukan mah ini gitu, sholat aja gitu, ini aja pas sujudnya ini aja ya, pasrah gitu. Ya itu tuh bener sih, pas sholat tuh ya memang bener-bener saya sekali-kalinya lah seumur hidup gitu, memang udahlah terserah lah gitu, mau bangkrut juga nggak apa-apa, terserah gitu. Ya udah, saya udah sholat, hati tenang, ya udahlah, sok mau diapain juga saya siap gitu. Akhirnya saya langsung WA dia, Bu, ini kan barang udah di Jakarta. Nah ini udah tanggung, biarin aja Bu, saya kirim ke sana. Nanti kalau Ibu ini dibagiin aja Bu, gratis lah dari saya. Gituin sama saya. Kang jangan gitu dong, saya jadi nggak enak. Nggak apa-apa Bu, saya bilang, ya udah kena penalti aja ya. Berapa sob? Ya terserah Ibu, kata saya tuh. Udah aja 5 juta aja ya. Alhamdulillah, ternyata pikiran saya berarti otomatis Allah tuh udah ngasih 15 juta ke saya kan. Kan akhirnya jadi ada 20 juta jadi ngurangin jadi 5 juta. Alhamdulillah. 5 juta ini adalah untung saya. Jadi saya nggak rugi gitu. Tapi ketika itu tiba-tiba nggak lama datanglah orderan dari Singapura, dari Google. Dan saya hari itu saya yang ngerjain bukan saya gitu ya, rekanan saya. Karena kan network udah terbentuk. Saya untung 14 juta. Cuma waktu dia pengen cepet 6 hari. 6 hari kan banyak. Nah, saya kan alhamdulillah ya, kata saya tadi kalau networking banyak itu adalah modal. Jadi bukan uang gitu. Bukan uang aja gitu. Networking ini modal. Saya tinggal diem, udah beres belum Kang? Jadi 14 juta langsung untung. Nah disitulah kenapa saya tadi, ya bukan saya so agamis gitu, tapi ya bener sih yang saya alami mah, kalau di usaha ini serahin aja lah gitu, nanti ada yang keganti yang di luar kita pemikiran. Tiba-tiba ya tahu sendiri kan di sini di gang, tapi ada ya dari Google Singapura datang ke sini, terus dari Jepang pernah ke sini orang Jepangnya gitu. Nah itu kita nggak tahu lah, di situ memang ya anugerah Allah lah yang udah menjadikan seperti ini. Nah, pandemi, jadi gini, kemarin pengalaman pandemi itu, semua sektor kan semua pasti merasakan. Masalahnya itu kan yang beli nggak ada di marketnya, bukan dari produknya gitu. Nah, saya bagi ke teman-teman gini pas waktu Lebaran, gini, ini kita pandemi sekarang, semua merasakan, semua banyak yang bangkrut yang sudah ini. Nah, tapi saya yakin pandemi ini tidak akan mempengaruhi rezeki kita. Jadi rezeki itu pasti ada. Nah, yakin itu. Gitu. Tugas kita mah hanya sampai ikhtiar. Titik hasil mah Allah, itu mah. Ketika ikhtiar, jadi kita ikhtiar di segi ilmu marketingnya ya, di dunianya lah, ilmu dunia. Kita bikin iklan, tetap kita bikin apa, tetap itu mah harus. Tapi kayaknya ada satu deh yang harus kita gas juga. Nah, saya tuh gas oke, sama tim tuh gini. Sekarang kita harus ada program yang mudah-mudahan ini menolong kita. Jadi saya setiap asar teman-teman karyawan ini saya suruh ngaji. Yuk kita, kan masjid ditutup nih kan, ayo kita sholat asar bareng di rumah itu udah gitu, terus kita udah itu ngajinya satu ain, cuma satu ain tapi terus-terusan.
Jadi tiap hari saya ngaji itu gitu bareng, ayo kumpul bareng bro. Terus udah gitu berdoa. Jadi berdoanya itu muter. Jadi jangan saya aja, kan saya nggak tahu di teman-teman saya ada yang orang soleh kan kita nggak tahu gitu di tim kita kan. Nah udah itu tiap hari ngaji. Terus saya ada program, kita harus ada program kalau kita susah kita harus ada program sedekah. Jadi sedekahnya itu saya sedekah beras untuk keluarga sekitar gitu. Semampunya kita aja, berapa ditarget gitu, segini, sekian. Oke, bismillah, padahal itu lagi turun kan. Udah bismillah itu ya. Dan ini kerennya ternyata itu setelah itu saya lihat-lihat pas sudah jalan ya, saya lihat ternyata ketika yang disedekahin makan itu luar biasa gitu efeknya, karena ketika mereka makan ini dia jadi ada ini untuk apa, untuk ibadah gitu. Pahalanya katanya besar katanya, tapi kita nggak tahu lah. Yang penting saya yakin di situ ada, pasti akan ada sesuatu gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kita nggak pernah mengeluarkan karyawan satupun gitu. Tapi yang saya aneh gitu, pas sudah lebaran ini malah kita tuh meningkat si orderan itu, wah aneh gitu. Terus ada yang tiba-tiba pas waktu pandemi ada yang bikin brand dan dia besar bikinnya. Saya tanya ke dia, kan orang lain kok ini kamu malah bikin brand, emang yang beli siapa gitu ya? Kalem Kang Eri lah, udah ada yang ngatur rezeki. Dan itu dia untung sampai 15 juta. Tiba-tiba langsung ada masker kan diganti, jadi saya order kaos nggak ada, masker ada gitu. Ya alhamdulillah terus sampai sekarang gitu. Jadi ya pandemi itu ya memang mungkin kebetulan lah saya diselamatkan gitu di Pagar Kaos. Ya harus yakin sih, pede gitu. Harapan ke depan sih saya pengen gitu, karyawan-karyawan saya pengen sejahterakan gitu. Nggak perlu karyawan banyak, tapi gajinya kecil gitu. Saya tuh pengen gimana karyawan saya sedikit, tapi dia tuh cukup gitu apa-apanya gitu. Nah makanya step saya adalah membuat brand, ini namanya brand saya Devor Muslim. Nah makanya ini adalah program, semoga kedepannya saya punya brand juga gitu, dan ini juga jalan, Pagar Kaos juga jalan, Devor Muslim juga jalan. Ya ini mereka insya Allah akan sejahtera. Ya pokoknya apalah, kita punya Tuhan lah, jadi nggak perlu takut besok nggak makan, besok ini jalani aja yang teman bisa. Makanya kadang-kadang kita tuh suka mengambil haknya Tuhan gitu. Jadi kita melebihi ekspektasinya, jalanin aja terus bergerak, jangan berhenti apapun itu ya. Jadi dulu kalau untuk ganti bisnis, saya sih sebenarnya ada salah satu ya, kalau nggak Mario Teguh dulu tuh pernah. Jadi ada yang pernah bilang, nanya ke dia, Pak gimana ini saya usaha saya lagi pas lagi saya kerja gitu, tiba-tiba ini wah saya dipecat dan ini bagaimana, terus saya harus bagaimana? Dan dia bilang, kamu pas kerja kemana aja? Pas kamu di atas kamu kemana aja? Nah sampai sekarang saya memang kepikiran, tapi kepikirannya itu ketika saya pas waktu pas lagi jalan nih, saya harus, sebelum saya jatuh saya harus kepikiran yang lain dulu nih. Nah saya kepikiran juga dulu kan pas waktu pandemi, apa sih yang nggak terkena dampak si pandemi. Pertama ini hidroponik, makanan. Kedua saya brand, ternyata brand ada yang naik juga ketika pandemi. Yang ketiga arti supaya saya itu adalah ekspedisi JNE kan, gila ini saya sampai ngantri gitu ya, pada pandemi. Nah, ada tiga sektor ini yang akhirnya saya bikin hidroponik lah. Hidroponik saya jalanin, ternyata wah lagi-lagi ini mah ternyata walaupun orang butuh gitu, ternyata kita harus banyak gitu, harus gede. Nah itu baru menguntungkan. Akhirnya ini cut. Kedua ekspedisi, saya juga alhamdulillah jadi semua bisa masuk. JNT mau kirim bisa ke saya, JNT bisa, JNE bisa, ada di saya juga. Nah ini alhamdulillah jalan.
Yang ketiga ini brand yang saya lagi jalani. Ya, jadi saya enggak kepikiran sih nambah ya, bukan jadi ini dilepas gitu. Sosok yang menguatkan ya sebenarnya banyak sih, sosok sih guru-guru saya gitu ya, tapi yang menguatkan saya sih sebenarnya ada dua sebenarnya, tapi saya belum pernah ketemu dan mudah-mudahan Allah mempertemukan gitu. Yang pertama itu Nauman Ali Khan, itu ustadz dari Amerika, orang Pakistan. Itu benar-benar mindset saya berubah. Terus yang kedua Jamil Zaini, itu mentor yang keren juga gitu. Karena dia bilang kan bisnis itu bukan masalah marketing, bukan masalah manajemen, sistemnya bagus, tapi bisnis juga masalah spiritual. Nah, itu ya dua sosok itu sih. Nah kalau dari sosok kaos, saya di Mas Wiwit C59. Beliau alhamdulillah saya ketemu beliau dan sekarang deket sama beliau gitu, dan itu dia memang keren sampai 40 tahun gitu dia bertahan. Saya belajar banget dari dia. Yang satu lagi mungkin saya sebutkan lagi Esa dari Brutal Studio. Ya keren lah itu di belajar bagaimana cara bisnis itu tidak melulu uang. Jadi dia pokoknya banyak teman dan dia bahagia, udah cukup begini. Setiap orang bisa jadi pengusaha, bisa, tapi takdirnya dia pengusaha atau bukan. Kalau bukan, ya jangan dipaksain. Jadi tidak ada yang salah, kamu pekerja, kamu karyawan atau pengusaha, itu nggak ada yang salah. Kalau justru itu yang jadilah muslim yang baik. Kalau ketika jadi karyawan yang baik lah, yang keren, yang hebat gitu. Karena pengusaha butuh karyawan butuh pengusaha. Jadi ini sistem gitu. Jadi nggak ada yang, ya itu pilihan. Kalau semua jadi karyawan bisa nggak? Bisa lah. Dibalikan sama aja. Jadi pilihan itu. Dan nanti ya akan jadi, yang akan bertahan itu yang pemenang, yang bermental juara, yang akan jadi pengusaha yang benar. Kuncinya yang paling awal, gak usah mikir lah, jalan aja. Cipoin itu. Yang kedua, sebenarnya udah jelas lah kata agama kan. Yang pertama, silaturahmi memperpanjang rezeki. Udah itu aja. Kalian jangan diem di rumah gitu. Kemana-mana aja. Harus banyak networking. Yang kedua ya sedekah lah. Udah itu aja. Kalau kesananya mah itu mah teknis lah. Beda-beda jalannya. Dan fondasinya di situ. Lakukan sebagian yang kamu bisa, biarkan Tuhan lakukan yang bagian yang kamu tak bisa.